Tersambung melalui sambungan telepon dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG R. Mulyono Rahadi Prabowo. Selamat sore Pak Mulyono. Selamat sore Mbak Yuniza. Iya, Pak Mulyono, beberapa hari terakhir cuaca ibu kota ini semakin tidak menentu. Apa sebenarnya yang menyebabkan perubahan cuaca ini? Iya baik, sebetulnya begini, karena kondisi kita semacam pada kondisi transisi dari musim penghujan ke arah musim kemarau ini sudah mulai bulan-bulan Maret, dan kita prediksikan awal masuk ke musim kemarau ini pada bulan-bulan Mei, sehingga pada kondisi saat ini memang kondisinya semacam on off dari situasi cuacanya, kadang cerah dari pagi ke arah siang, tapi bisa juga pada hari berikutnya mendung, kemudian siang pertumbuhan awannya makin meningkat, sore terjadi hujan yang cukup deras, beberapa kesempatan bisa diawali dengan adanya hembusan angin yang kuat ataupun bisa terdengar adanya petir di wilayah Jabodetabek pada umumnya, dan sebetulnya akan lebih terlihat atau lebih agak signifikan nampak ini kalau kita melebar ke wilayah Jawa bagian barat. Karena kalau kita lihat secara agak lebih luas dibandingkan Jabodetabek ini, pada umumnya potensi pertumbuhan awan ini ada di sebelah selatan Jabodetabek. Jadi wilayah Jawa Barat pada umumnya, meskipun kemungkinan yang muncul di wilayah Jabodetabek atau DKI ini lebih banyak terlihat adanya pertumbuhan awan, meskipun pada saat siang sore relatif hujannya tidak terlalu besar atau tidak terlalu deras. Oke, Pak Mulyono, apakah kondisi cuaca ekstrim ataupun cuaca buruk ini bisa diprediksi? Kalau memang bisa, kalau tadi Pak Mulyono katakan yang akan lebih banyak terjadinya pergantian cuaca, adanya cuaca ekstrim itu di wilayah selatan atau di sekitaran daerah Jawa. Kalau di seluruh Indonesia ini, apakah bisa diprediksi Pak, di daerah mana saja? Iya, kalau kondisi ini bisa kita prediksikan paling tidak 3 jam sebelum kejadian atau kejadian kondisi cuaca ekstrim ini, biasanya kita sudah bisa mengidentifikasi daerah-daerah mana yang potensial untuk terjadi pertumbuhan awan dan sebagainya. Bahkan sebetulnya BMKG sudah 7 hari sebelumnya ini memberikan semacam peringatan awal bahwa untuk daerah yang secara umum, misalkan untuk wilayah Indonesia bagian timur, Nusa Tenggara Timur ini saat ini masih banyak terjadi pertumbuhan awan. Nah, kalau kita bicara wilayah Indonesia lainnya, saat ini pada umumnya di daerah Selat Karimata antara Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat ini yang sedang ada pertumbuhan awan yang cukup signifikan. Dan juga daerah-daerah Kalimantan Timur sebelah utara hingga ke wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo dan sebagainya. Ini juga merupakan daerah-daerah yang ada potensi untuk terjadi pertumbuhan awan cukup kuat dan meluas, sehingga potensi untuk terjadinya turun hujan ini juga sangat memungkinkan untuk daerah sana. Baik. Nah, kemudian secara spesifik sebetulnya wilayah Bangka Belitung ini juga ada, kemudian Jabodetabek bagian timur saat ini atau beberapa waktu ke depan ini juga ada potensi pertumbuhan awan dan hujan. Dan juga antara Madura bagian selatan dan wilayah Jawa Timur bagian utara ini juga terjadi potensi pertumbuhan awan dan potensi hujan. Kemudian Bali ini juga ada, Nusa Tenggara Barat, sebagian daerah Lombok dan juga daerah Sumbawa. Baik, Pak Mulyono, kalau tadi disebutkan Pak Mulyono ini sebenarnya bisa diprediksi 3 jam sebelumnya. Apakah prediksi ini bisa dilakukan oleh masyarakat awam? Artinya bagaimana masyarakat harus mewaspadai adanya peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau ini? Ya memang tidak setiap masyarakat punya punya kesempatan untuk bisa memonitor perkembangan awan, namun paling tidak dari peralatan monitoring kondisi cuaca, iklim dan gempa bumi yang BMKG miliki, paling tidak masyarakat bisa melihat apa-apa yang
sedang terjadi ataupun misalkan pelaporan terjadinya bumi ataupun adanya potensi depan. Oke, baik Pak Mulyono, terakhir apakah kemudian dengan adanya peralihan musim ini ada potensi adanya angin kencang ataupun puting beliung ataupun bahkan hujan es di wilayah tertentu? Ya, ini sangat memungkinkan pada kondisi transisi seperti ini, pertumbuhan awan menjulang tinggi ini biasanya ada meskipun sifatnya lokal, tidak seluruh wilayah akan mengalami hal yang sama. Jawa Barat bagian selatan ada memungkinkan terjadi potensi pertumbuhan awan yang menjulang sehingga potensi hujan es maupun hembusan angin yang kuat sertai adanya dengeran petir ini juga memungkinkan untuk terjadi. Serta daerah Sulawesi Selatan juga hal ini sangat memungkinkan. Baik Pak Mulyono Rahadi Prabowo, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, terima kasih atas informasinya di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore.